Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelas N605 Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Mukminah dengan NIM B11-2021-07281. Perkenalkan, nama saya Restu Pratigunasih, B11 2021 07258. Perkenalkan, nama saya Safira Ayu dengan NIM B11 2021 07261. Pada mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan kali ini, kita akan membahas topik mengenai demokrasi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Baik, terkait konsep demokrasi itu sendiri akan disampaikan oleh Restu Pratigunasih. Demokrasi secara etimologis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kretein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Terdapat 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama yaitu teori Aristotelin klasik, yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua yaitu teori abad pertengahan, yang menyatakan bahwa demokrasi yang pada dasarnya itu menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, yang menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang terakhir yaitu doktrin kontemporer, yaitu demokrasi menerapkan konsep republik yang dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi proaktif, yang kedua yaitu demokrasi pembangunan, yang ketiga yaitu demokrasi equilibrium, dan yang terakhir yaitu demokrasi partisipatoris. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada Pancasila, yang masih terus berkembang dengan sifat dan ciri-cirinya yang memiliki berbagai penafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang dicirikan terdapat 3 ciri-ciri, yaitu cita-cita rakyat, cita-cita massa protes, dan yang terakhir yaitu cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan berbangsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mukminah. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Yang pertama yaitu mencapai kesejahteraan bangsa, yang di dalamnya mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu rakyat bersuara, didengar, dan terlibat dalam menentukan sebuah arah bangsa. Kebijakan pun tercipta demi rakyat, bukan hanya segelintir orang saja. Yang kedua yaitu pemimpin amanah, bertanggung jawab, dan bekerja keras untuk rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat dan diawasi oleh rakyat. Yang ketiga, rakyat bebas mengawasi kinerja pemimpin demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Dan yang terakhir, kesempatan sama untuk semua warga demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila yang kelima. Selanjutnya yaitu keterlibatan masyarakat. Rakyat bebas menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam politik tanpa rasa takut sedikitpun. Demokrasi menjadi sekolah politik bagi rakyat, menumbuhkan kesadaran dan berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya yaitu masyarakat sipil itu tumbuh, terjalin kerjasama dan kolaborasi untuk menyelesaikan sebuah masalah dan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, poin yang selanjutnya yaitu saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Di dalamnya mencakup kebebasan berbicara dan berekspresi, kemudian membuka ruang bagi keragaman pemikiran dan ide, kemudian juga mendorong kemajuan bangsa dan negara.
Toleransi dan saling menghormati perbedaan akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, sehingga konflik pun diselesaikan dengan cara yang damai melalui musyawarah demi terwujudnya persatuan bangsa dan negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber nilai historis, sosiologis, dan politik dari demokrasi yang berasal dari Pancasila. Terdapat beberapa poin di dalamnya. Poin pertama adalah sumber nilai yang berasal dari demokrasi. Pada bagian ini terdapat dua analisis. Yang pertama adalah paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah ada semenjak zaman dahulu, bahkan semenjak sebelum Indonesia terbentuk atau masih disebut sebagai Nusantara. Dan yang kedua adalah tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Poin kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Inti dari keyakinan ini adalah pengakuan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan hanyalah nisbi belaka. Dan poin ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Indonesia telah melalui 4 masa dalam pemerintahan demokrasinya. Yang pertama adalah masa Republik Indonesia I dari tahun 1945 sampai 1959 atau biasa disebut sebagai masa demokrasi konstitusional. Yang kedua adalah masa Republik Indonesia II dari tahun 1959 sampai 1965 atau biasa disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah masa Republik Indonesia III dari tahun 1965 sampai 1998 atau biasa disebut sebagai masa demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir adalah masa Republik Indonesia IV dari tahun 1998 sampai saat ini atau biasa disebut sebagai masa reformasi. Bagian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah MPR, DPR, dan juga DPD. Yang pertama adalah MPR. Sebelum dilakukan amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah diamandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal dengan prinsip checks and balance antar lembaga negara. Yang kedua adalah DPR. DPR mempunyai 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan. DPR mempunyai beberapa hak istimewa, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang DPD. DPD mempunyai fungsi secara umum untuk menampung aspirasi daerah, memiliki kewenangan mengajukan RUU kepada DPR mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dari daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga melakukan pengawasan akan pelaksanaan undang-undang tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mukminah. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait demokrasi, selanjutnya yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Saya akan menjabarkan 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan berpolitik. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan, mendorong pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang cerdas dan berpikiran kritis. Yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yakni mengakui rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dengan mekanisme demokrasi yang efektif. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law, yaitu menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan, memisahkan dan menyeimbangkan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam yaitu demokrasi dengan HAM atau hak asasi manusia, melindungi dan menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan berdemokrasi. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, menjamin independensi dan akuntabilitas peradilan. Yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri. Yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran,
mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh warganya. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pentingnya kehidupan demokratis. Nah, di sini saya akan menjabarkan 3 poin pentingnya kehidupan demokratis. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pembuatan sebuah keputusan, yakni memberikan suara dan kesempatan bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kedua yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum, menjamin perlakuan yang sama bagi semua orang di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, ataupun status sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil, mewujudkan keadilan ekonomi yang sosial dengan mendistribusikan pendapatan secara merata dan membuka akses bagi semua orang untuk mencapai kesejahteraan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bab ini yaitu demokrasi adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari karena diharapkan bagi mahasiswa mampu mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan